Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Miss harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar tematik B, subtema 1, pembelajaran 2 dan 3 dengan tema selalu berhemat energi. Nah, berikut ini adalah contoh lagu nasional. Kalian bisa menyanyikannya sesuai dengan tinggi rendahnya nada seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu. Indonesia memiliki sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan menjadi energi listrik. Energi listrik menjadi kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Pembangkit listrik di Indonesia memanfaatkan sumber daya alam berupa batu bara sebagai bahan bakarnya. Nah, apa sih batu bara itu? Batu bara merupakan bahan bakar fosil. Batu bara adalah batuan yang mudah terbakar. Batu bara terbentuk dari endapan organik berupa sisa-sisa tumbuhan yang tersimpan dalam tanah selama ratusan juta tahun yang lalu. Nah, berikut ini adalah proses pembentukan batu bara. Pembentukan batu bara dimulai sejak periode pembentukan karbon atau Carboniferous period, dikenal sebagai zaman batu bara pertama yang berlangsung antara 360 juta sampai 290 juta tahun yang lalu. Kualitas dari setiap endapan batu bara ditentukan oleh suhu dan tekanan serta lama waktu pembentukan yang disebut sebagai maturitas organik. Proses awalnya, endapan tumbuhan berubah menjadi gambut yang selanjutnya berubah menjadi batu bara muda atau disebut pula batu bara coklat. Indonesia merupakan salah satu dari 10 negara penghasil batu bara terbesar di dunia. Nah, berikut ini adalah daerah penambangan batu bara di Indonesia, yaitu yang pertama Pulau Laut yang berada di Kalimantan Selatan, Kutai Timur yang berada di Kalimantan Timur, dan Muara Enim yang berada di Sumatera Selatan. Berikut ini adalah manfaat batu bara. Yang pertama, digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik, pembuatan besi, baja, semen, pabrik kertas, serta industri kimia. Yang kedua, bahan penting membuat karbon teraktivasi, serat karbon, dan metal silikon. Dan yang terakhir, dapat menghasilkan beberapa bahan kimia. Nah, selain memiliki manfaat, batu bara juga memiliki dampak negatif dari pemanfaatan batu bara, yaitu yang pertama, pencemaran air. Yang kedua, pencemaran udara. Dan yang terakhir adalah kerusakan lingkungan. Sumber energi yang kita gunakan sebagian besar merupakan sumber energi yang tak terbarukan. Oleh karena itu, kita harus menghemat energi. Kebiasaan menghemat energi akan memengaruhi kehidupanmu dan lingkungan sekitar. Nah, berikut adalah manfaat menghemat energi. Yang pertama, mengurangi polusi. Yang kedua, menjaga sumber daya alam. Yang ketiga, merawat kerusakan alat elektronik. Dan yang keempat, mengurangi pengeluaran dan menghemat uang. Perilaku hemat energi harus dilakukan setiap hari sebagai upaya melestarikan lingkungan. Hal ini disebabkan bahan bakar fosil yang digunakan pembangkit listrik menimbulkan dampak yang tidak ramah lingkungan, seperti pencemaran udara. Lingkungan pun semakin rusak akibat ulah manusia sendiri. Sebagai wujud tanggung jawab terhadap lingkungan, manusia sebaiknya berperan serta dalam merawat dan menjaga kelestarian lingkungan agar kerusakan lingkungan tidak semakin parah, bahkan dapat diperbaiki. Salah satu kegiatan yang menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan adalah Earth Hour atau jam bumi. Menghemat listrik merupakan kewajiban masyarakat yang menggunakan listrik untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, tidak banyak orang yang menyadari pentingnya menghemat listrik.
Oleh karena itu, sejak tahun 2008, beberapa negara di dunia melakukan Earth Hour sebagai sebuah kampanye yang menyerukan tentang gaya hidup menghemat energi listrik. Earth Hour atau jam bumi merupakan kegiatan mematikan lampu dan peralatan elektronik lainnya yang tidak dipakai selama 1 jam pada waktu tertentu. Nah, jam bumi ini biasanya dilaksanakan di tempat yang menjadi ikon suatu daerah. Tujuan dari kegiatan jam bumi ini pada dasarnya mengajak masyarakat untuk bergaya hidup hemat energi. Nah, selanjutnya mengampanyekan perilaku hemat energi. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah membuat poster tentang hemat energi. Kalian juga sudah mengetahui kegiatan yang berkaitan dengan cara menghemat energi. Poster dapat berguna sebagai media untuk menyebarkan informasi dan ajakan pada khalayak umum untuk melakukan sesuatu. Misalnya, poster yang kalian buat berisi ajakan untuk melakukan penghematan energi agar tujuan tersebut dapat tercapai, dapat dilakukan kampanye. Nah, kampanye itu apa sih? Kampanye adalah sebuah tindakan dengan berbicara di depan khalayak umum yang bertujuan mendapatkan dukungan terhadap informasi yang disampaikan. Nah, kesimpulannya adalah kita harus menghemat energi karena sumber energi yang kita gunakan sebagian besar merupakan sumber energi yang tak terbarukan yang lama-kelamaan akan habis jika kita tidak menjaga dan melestarikannya. Berikut beberapa contohnya dalam menghemat energi adalah bersepeda ketika bepergian jarak dekat, mematikan AC ketika sudah tidak digunakan, mematikan televisi ketika sudah tidak ditonton, dan menggunakan angkutan umum saat bepergian jarak jauh. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Jika ada yang masih belum jelas, bisa tanyakan ke Miss. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.